Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya akan mempresentasikan pembahasan soal UAS esai mata kuliah komunikasi data. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri, yaitu seperti sebelumnya, nama saya Abdul Rauf dengan NIM 4151711077, jurusan Teknik Informatika. Mata kuliahnya yaitu mata kuliah komunikasi data dengan dosen Bapak Wawan Ridwan. Dalam mempresentasikan pembahasan soal UAS esai ini, saya mengerjakan dengan hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri. Studi kasus yang pertama yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemi COVID-19. Latar belakangnya, rekam medis merupakan salah satu bagian dari rumah sakit yang dapat menunjang pelayanan pasien, terutama saat terjadi pandemi COVID-19. Rekam medis yang berisi catatan informasi pasien pada masa COVID-19 dapat meningkatkan koordinasi perawatan, melihat riwayat penyakit, serta melakukan penanganan cepat sesuai kebutuhan pasien. Sistem informasi rekam medis sebagian filling ada informasi yang dihasilkan secara terkomputerisasi yang juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas rekam medis di unit filling. Pembahasannya, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sistem informasi seperti yang sebelumnya, yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu pihak, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Filling itu sendiri adalah unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis. Skema solusinya yang saya tawarkan yaitu sistem informasi rekam medis. Bagian filling ada informasi yang dihasilkan secara terkomputerisasi yang juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas rekam medis di unit filling dalam pencarian dokumen rekam medis yang sedang dipinjam dan mempermudah dalam pelaksanaan retensi. Filling adalah unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis. Pada sistem penyimpanan atau filling menggunakan sentralisasi dengan penomoran terminal digit filling dengan jumlah rata-rata pasien rawat jalan 45-50 pasien dan rawat inap 10-15 pasien. Dalam proses perancangan sistem ini menggunakan flowchart sistem, konteks diagram, data flow diagram, entity relationship diagram. Skema yang solusinya yang pertama, merancang sistem menggunakan flowchart sistem, konteks diagram, DFID, ERD. Merancang sistem menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 dan basis data menggunakan Microsoft Access. Lakukan pengujian sistem informasi kepada petugas filling. Timeline-nya itu ada admin, petugas filling yang sesuai seperti gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya ada beberapa diagram. Yang terakhir yaitu gambar entity relationship diagram. Referensi yang saya dapat dari situs jurnal https://jurnal.polij.index.php/jurnal-artikel-view-47. Studi kasus yang kedua yaitu komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. PT Asina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protektor wiring harness untuk mobil. Di PT Asina sendiri terdapat beberapa divisi, salah satunya yaitu divisi produksi. Dalam divisi tersebut ada injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Jika ada suatu kondisi yang abnormal pada mesin, mari operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang lebih lama yang terbuang karena operator berjalan menuju tempat line leader. PT Asina sendiri mempunyai aturan yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam kerja.
Tentu ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat lain leader berada sangatlah tidak efisien, malah perlu adanya sebuah solusi. Latar belakang handy talking merupakan salah satu perangkat komunikasi yang cepat dan mudah digunakan karena tidak perlu mengalami tunda waktu dalam proses pengolahan maupun pengiriman informasinya. Namun dengan terbatasnya jarak jangkau membuat pengguna merasa tertantang untuk meningkatkan jarak jangkau radio pada band VHF atau HF tersebut yang biasanya hanya menjangkau 2-5 km dengan power maksimum 5 watt. Komunikasi radio unit koperasi dengan kelompok usaha bersama peternak sapi perah adalah contoh studi kasus yang sering mengalami gangguan dalam komunikasi di mana kedua lokasi ini tidak boleh terhambat oleh ruang dan waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya berusaha memberikan solusi dengan menggunakan AT atau handy talking merupakan salah satu perangkat komunikasi yang cepat dan mudah untuk memperluas jangkauan hingga radius 40-100 km hanya dengan daya sekitar 100-300 meter watt, sehingga memuat penggunaan energi listrik dalam komunikasi radio sehingga dibangunlah CBR. Band repeater adalah sistem perangkat repeater yang menggunakan dua band berbeda untuk input dan outputnya. Skema solusinya yang pertama memodifikasi radio genggam atau handy transceiver atau HT yang difungsikan masing-masing sebagai repeater atau stasiun pancar ulang dengan penggabungan dua perangkat komunikasi radio genggam yang bekerja pada band VHF dan UHF, sehingga yang satu ini digunakan sebagai penerima dan sebagian lagi digunakan sebagai pemancar dengan dua kanal yang berbeda sehingga kedua unit radio dapat bekerja secara simultan. Kedua, memberikan pengarahan cara pemakaian penggunaan alat repeater yaitu stasiun pancar ulang agar dapat dihasilkan yang maksimal dan tanpa mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Skema solusinya itu ditampilkan dalam gambar diagram blok perangkat repeater receiver repeater. Yang kedua, diagram blok cross band repeater. Selanjutnya ada gambar diagram blok sistem repeater secara umum dari receiver transmitternya. Di tengahnya ada power supply. Selanjutnya di halaman 18 ada diagram rangkaian 6 buah duplexer cavity yang di sampingnya diagram blok repeater. Selanjutnya di halaman 19 ada satu unit repeater setelah menggunakan link UHF dengan antena pancar terima UHF. Referensi jurnal tersebut saya dapatkan dari situs https://indeks.pphp-indeks.industri-artikel-view-378. Yang ketiga, studi kasusnya yaitu platform validasi dari dokumen kesehatan bebas dan vaksinasi online. Latar belakangnya, pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID yang pertama di dunia digunakan secara massal oleh pemerintah kita. Sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Pembahasan wajah merupakan objek yang dalam materi penelitian teknologi computer vision dan image processing. Penerapan pengolahan citra dan computer vision mempunyai tugas utama yaitu untuk membuat suatu keputusan tentang objek fisik nyata yang didapat dari perangkat atau sensor. Penyimpanan fitur wajah, algoritma pengenalan wajah menggunakan agent face dan diimplementasikan dalam OpenCV. Data berdasarkan suatu contoh citra wajah dicocokkan dengan citra wajah yang tersimpan dalam database yang tersedia dengan mengukur tingkat persamaan macam-macam poin, image processing, face recognition, pendeteksi wajah, penyelarasan wajah, ekstraksi wajah, penyimpanan fitur wajah, dan mencocokkan wajah. Skema solusinya yaitu yang pertama dengan pengolahan citra. Citra merupakan suatu representasi atau gambar pemilikan dan imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem rekaman data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video. Yang kedua, pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah suatu metode pengenalan yang berorientasi pada wajah. Pengenalan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenali atau tidak dikenali. Setelah dilakukan perbandingan dengan pola yang sebelumnya disimpan di dalam database. Secara umum, sistem pengenalan wajah dibagi menjadi dua, yaitu sistem fitur based dan image based. Pada sistem pertama digunakan fitur yang diekstraksi dari komponen citra wajah.
yaitu mata, hidung, mulut, kemudian hubungan antara fitur-fitur dimodelkan secara geometris. Yang ketiga, metode agent-based. Metode agent-based adalah hasil transformasi citra-citra wajah menjadi sebuah fitur karakteristik wajah dalam bentuk agent vektor dari matriks kovarian citra-citra wajah tersebut. Membuat pendeteksi wajah. Proses mendeteksi wajah ini bekerja dengan cara memisahkan citra yang dimasukkan apakah memiliki citra wajah atau tidak. Jika memiliki, maka akan dilakukan pemisahan dengan cara memotong citra wajah dari latar belakang citra yang dimasukkan. Selanjutnya itu yang kelima, ada penyelarasan wajah. Pada proses pendeteksian wajah, citra wajah yang didapatkan masih berupa perkiraan kasar atau masih memiliki kualitas yang cukup buruk seperti ukuran yang berbeda dengan ukuran normal. Yang keenam, ekspresi wajah. Ekstraksi fitur adalah proses mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan suatu sampel wajah dari sampel feature sampel wajah yang lain. Ekstraksi fitur juga merupakan proses yang berfungsi untuk mendapatkan informasi yang efektif dan berguna untuk membedakan wajah-wajah orang yang berbeda dari citra wajah yang telah diselaraskan. Yang ketujuh, pencocokan wajah. Pencocokan fitur merupakan proses perbandingan fitur yang telah diekstrak dari citra wajah dengan fitur-fitur wajah dari database yang sebelumnya telah melalui proses pelatihan citra. Yang kedelapan, OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, keamanan filtering, dan berbagai jenis metode AI. Skema solusinya, OpenCV pertama kali diluncurkan secara resmi pada tahun 1999 oleh InterResearch sebagai lanjutan dari bagian proyek bertajuk aplikasi intensif berbasis CPU, real-time ray tracing, dan tempo penambil 3D. Para kontributor utama dalam proyek ini termasuk mereka yang berkecimpung dalam bidang optimasi di Intel Rusia. Dan OpenCV mempunyai banyak fitur. Yang pertama, image and video I/O. Dengan antarmuka ini kita dapat membaca data gambar dari file atau dari umpan video langsung. Berikutnya ada computer vision secara umum dan pengolahan citra digital untuk low and middle level API. Dengan antarmuka ini kita dapat melakukan eksperimen uji coba dengan berbagai standar algoritma computer vision. Yang ketiga ada modul computer vision light level. Yang keempat ada metode untuk AI dan machine learning. Aplikasi computer vision seringkali memerlukan machine learning atau metode AI lainnya. Pengenalan wajah atau face recognition adalah suatu produk dari image recognition. Face recognition memungkinkan perangkat untuk mengenali identitas seseorang atau objek hanya dengan gambar. Ada beberapa bahasa pemrograman di dalamnya. Yang pertama ada MATLAB, adalah bahasa pemrograman independen yang memiliki kerangka kerja sendiri. Bahasa pemrograman ini dilengkapi dengan berbagai alat yang dapat digunakan untuk menangani tugas-tugas pemrograman yang lebih teknis dengan mudah. Yang kedua ada Python. Pemrograman digunakan sendiri ada pemrograman yang paling populer. Kesederhanaan dan keserbagunaannya adalah beberapa alasan mengapa banyak programmer lebih suka menggunakannya. Ketiga, bahasa pemrograman C atau C++. Bahasa pemrograman kompilasi memang benar-benar serbaguna. Mereka kuat dan dapat melakukan apa saja, termasuk menciptakan fungsi penulisan gambar dan pengenalan. Yang keempat ada bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java seperti C dan C++ tidak dapat diremehkan. Kekuatan bahasa ini cukup kuat untuk melakukan fungsi yang rumit. Bahasa ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi untuk memproses gambar dan pengenalan gambar. Yang kelima ada OpenCV. Open Source Computer Vision adalah alat canggih digunakan untuk mengoperasikan real time. Ia juga merupakan alat cross platform sehingga dapat diintegrasikan ke dalam bahasa pemrograman untuk tujuan menjalankan fungsi pengolahan gambar dan pengenalan. Ini dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman C, C++, Java, Python, dan Android. Di dalam sistem platform pasporsia.com ada kelebihannya, yaitu kelebihan sistem. Beberapa fitur di platform pasporsia.com dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, memudahkan masyarakat di era pandemi seperti ini. Kekurangan sistem masih perlu penambahan fitur aplikasi mobile, di mana jika di aplikasi mobile dirasakan menunjukkan transaksi dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya, platform pasporsia.com masih belum familiar di telinga masyarakat. Sistem pengenalan wajah menggunakan metode PCA. Agent dapat mengenali wajah seseorang yang terdapat pada database dan tidak dapat mengenali wajah orang yang tidak terdapat pada database.
Semua solusi ini 3 faktor yang dapat mengurangi hasil dari pendeteksian wajah itu. Faktor tersebut adalah pencahayaan yang lebih terang, posisi wajah dari jarak dekat dan jauh. Dari faktor-faktor ini menghasilkan nilai akurasi yang berbeda sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mengenali wajah. Timelinenya dengan saya tampilkan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak dipakai di dunia komputer. Kemampuan Python untuk mengolah citra sangat terbatas. Untuk itu perlu import library dari OpenCV. Di sini terkaitan antara OpenCV dan Python. OpenCV bersama Python dimanfaatkan untuk mengolah image atau video. Selanjutnya ada tampilan gambar face detection. Program face detection atau pengenalan wajah logika program pada file capture merupakan program untuk mendeteksi apakah ada wajah yang dapat dideteksi dari frame yang telah ada. Selanjutnya ada timeline program face recognition pendeteksi wajah. Setelah melakukan training pada program, maka program akan menghasilkan informasi apakah wajah dikenali atau tidak dikenali dengan nilai akurasi yang sesuai dengan hasil pendeteksi wajah. Dari studi kasus yang ketiga ini saya mendapat referensi dari situs jurnal di situs 1tp/jurnal syntax@mirasan.com /index.php /jurnal /artikel /view /202. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi materi soal UAS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.